Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun pemirsa berada, serta anak-anakku SMK Negeri 1 Semen, hari ini hari keempat, kita alhamdulillah masih melaksanakan ibadah puasa. Namun seringkali ibadah puasa itu hanya terfokus kepada menahan lapar dan minum saja. Nah, ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam puasa ini, yaitu menjaga lisan. Betul Pak Sodik? Ya, betul sekali Pak Kolik. Ya, maka dari itu sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, yuk kita ngaji bersama. Di sini hadir guru kita yaitu Pak Sodik akan menyampaikan materi hifdzul lisan atau menjaga lisan. Sabun siap Pak Sodik? Insya Allah. Insya Allah. Yuk kita saksikan bersama. Monggo waktunya Pak Sodik disampaikan. Oke, terima kasih Pak Kolik. Nggih, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakannya. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk digolongkan menjadi umatnya yang terbaik. Amin. Baik Pak Kolik, seperti yang panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya salah satu penghapus penghapus pahala dari puasa, yakni tentang lisan. Nah, di sini saya akan menyampaikan yakni tentang menjaga lisan. Nah, Bapak Ibu semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Semen yang berbahagia dan dirahmati Allah, bahwasanya lisan ini sangatlah perlu kita jaga, terutama di saat kita lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Jangan sampai ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita hanya sia-sia, mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, salah satunya adalah menjaga lisan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya kita harus menjaga lisan kita. Kita diberikan mulut supaya kita ini berkalimat atau bercakap itu dengan yang baik. Jangan sampai kita itu bercakap atau berbicara itu menyakiti hati orang lain. Dan ulama mengatakan bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung bagaimana manusia itu menjaga lisannya. Wah, mantap sekali. Ya, ternyata menjaga lisan itu penting, Pak. Ya, sangat penting sekali, Pak Kolik. Tadi panjenengan menjelaskan bahwa keselamatan manusia itu tergantung menjaga lisannya. Iya, betul. Kalau ibarat pisau, kita gunakan dengan baik, insya Allah memberi manfaat. Iya. Tapi kalau pisau itu kita gunakan secara tidak dengan baik atau sembrono atau membahayakan orang, pasti akan mencelakainya. Iya, betul. Begitu juga dengan lisan. Dengan lisan kita. Subhanallah. Begitu pentingnya kita mempelajari materi hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Kita mungkin tambah semangat lagi untuk mempelajari hal ini. Kira-kira bagaimana sih bentuk-bentuk menjaga lisannya, ya kan? Nah, kita tanyakan kepada Pak Sodik. Monggo Pak Sodik, bagaimana? Jadi ada beberapa contoh dalam kita itu menjaga lisan. Yang pertama, kita usahakan untuk menghindari gibah, ya. Gibah ya, atau membicarakan kejelekan orang. Nah, ini yang sangat sangat riskan. Secara tidak sengaja kadang itu kita ngomongkan kejelekan teman kita, kejelekan orang lain atau bagaimana itu dengan tidak sengaja.
Seperti ibarat kata seperti ini Pak Kolik. Kita itu mudah ya toh, mudah membicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Iya. Tetapi kita itu nggak sadar bahwasanya diri kita sendiri pun itu juga memiliki sebuah kejelekan atau keburukan yang dimana kita itu tidak ingin lah ya, tidak ingin kalau keburukan ini kita ini juga diketahui oleh orang lain. Maka Allah itu juga sangat luar biasa menyembunyikan aib kita, gitu. Nah, yang kedua itu kita tidak menyebarkan fitnah atau berita hoak. Jadi berita yang tidak benar atau berita mengada-ngada itu juga kita hindari itu. Terus yang ketiga, kita tidak berkata kasar atau tidak menyakiti hati orang lain saat kita berbicara. Padahal kita ini kan juga diajarkan bahwasanya kepada orang tua kita saja, terutama ibu kita, kita itu kan juga tidak boleh berkata kasar, bilang ah saja kan tidak boleh itu kan ya. Nah itu. Terus diusahakan kita itu untuk menjaga lisan itu lebih baik kita itu memperbanyak zikir, membaca Quran atau tilawah, terus juga bersolawat. Nah seperti itu untuk menjaga lisan kita ini Pak Kolik. Oh iya. Selain kita meninggalkan perkara-perkara ataupun hal-hal yang dilarang, ternyata kita bisa memanfaatkan mulut kita untuk berbicara yang baik. Atau kita kenal dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Terus kira-kira pemirsa, kira-kira apa sih ya hikmah dengan kita menjaga lisan itu? Kira-kira apa Pak Sadik? Ya, jadi sangat banyak sekali hikmah yang akan kita peroleh di saat bulan puasa ini dengan kita menjaga lisan kita ya. Salah satunya adalah puasa menjadi berkualitas. Nah, karena kan kalau kita tidak menjaga lisan kita, kan akan mengurangi pahala puasa kita. Nah, kalau kita bisa menjaga lisan kita kan insya Allah puasa kita ini pahalanya insya Allah akan penuh gitu. Nah, juga akan berkualitas juga. Terus hati akan menjadi lebih bersih. Nah, karena untuk ngomongin orang itu kita tahan, untuk ngomongin orang kita tahan. Wah ini tidak baik, wah ini berdosa. Nanti seperti itu. Terus hubungan sosial pun juga akan lebih harmonis. Karena apa yang kita ucapkan itu selalu baik. Didengar oleh orang lain selalu baik. Orang mendengar omongan kita, wah menyenangkan, nah seperti itu. Terus juga tentunya kita akan mendapat pahala yang sempurna, seperti itu. Jadi ibarat kata ini seperti ini Pak Kolik, bahwasanya lidah ini kan tidak bertulang ya, lidah ini tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi sebuah pisau atau pedang. Nah seperti ini, saya ingat Pak Kolik. Bang Haji Rhoma Irama. Nah, ini karena kan saya ini juga mengidolakan Bang Haji Rhoma Irama ya. Ini beliau itu pernah bernyanyi seperti ini. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang. Nah, seperti itu, gitu. Terus ada lanjutannya lagi. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Nah ini. Jadi kadangkala rusaknya sebuah negara gitu. Atau sebuah keluarga lah. Kita jangan ngomong negara terlalu besar ya. Dari keluarga saja lah. Itu bisa rusak gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita. Jadi ini kelihatannya apa ya? Kelihatannya sederhana dan sepele, tapi kalau kita itu terapkan dengan baik, ya insya Allah kita ini akan diberikan keselamatan nantinya. Seperti itu. Wah luar biasa sekali materi hari ini. Ya gitu pemirsa, semakin hari insya Allah materi-materi kita semakin berbobot. Seperti hari ini menjaga lisan, kalau kita bisa mengamalkan mulai Ramadan ini insya Allah Pak Sadik, insya Allah seterusnya kita akan menjadi orang yang baik. Kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita itu akan merasa nyaman. Pak Sadik ya. Benar sangat Pak Kolik. Jadi kita harus mau memulainya, ya, mau memulai berbuat baik dengan cara kita
menjaga lisan kita. Tadi kan di sebuah hadis kan dijelaskan bahwasanya dengan menjaga lisan kan kita harus ngomong yang baik. Kalau kita tidak bisa ngomong baik, lebih baik kita diam. Nah, seperti itu. Diam itu kan juga ada yang mengartikan diam itu emas. Nah, mungkin salah satu yang dapat kita ambil seperti itu, Pak Kolege. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, ya lebih baik kita diam saja lah, gitu. Daripada kita ngomong, sekali ngomong malah nyelekit hati orang lain, membuat hati orang lain tidak enak hati, kan lebih baik kita diam. Ya, seperti itu pemirsa, sangat dalam materi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin, amin. Yang jelas kita harus selalu belajar untuk lebih baik. Menjaga lisan itu penting seperti yang diutarakan oleh guru kita Bapak Sodik, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkannya. Baik, waktu berbuka puasa sudah cukup dekat. Mari kita siap-siap. Kita akhiri ngaji kita hari ini dan kita akan sambung besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Sami-sami Pak Kolege.